Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke, teman-teman, para pioner seluruh Indonesia, selamat pagi semuanya. Saya akan review news yang sangat menarik dan juga mereaksi, ya. Lakukan reaction terhadap news ini, di mana ada news berkembang mengatakan bahwa P-Network pastikan tak butuh pencatatan Binance, ya, untuk temukan keberhasilan. Dan juga ada pernyataan Kokalis menyatakan bahwasanya tanpa Binance tetap berjaya P-Network. Nah, ini akan kita simak teman-teman. Sebelum kita bahas, kita akan melihat market P-Network dulu pada pagi ini. Market P-Network sudah mulai menguat dan memang sudah berbalik tren, tetapi tinggal menunggu momen untuk gaspol. Hari ini pada tanggal 28, ya, masa-masa kritis P-Network sudah dilewati 0,77 harga terendahnya. Market terus menguat, menunjukkan daya beli terus meningkat. Sempat di harga 0,89 ya kemarin semalam ya. Dan ini posisi di harga 0,83. Grafik menunjukkan terus hijau dan ini berpotensi akan berjuang untuk menembus level resisten di $1. Kalau dari candlestick kita lihat time frame 1 hari ini dia bullish malam atas koreksi dan ini sudah menunjukkan bullish lagi, ya, tetap bullish tapi masih di 5%. Nah, ini teman-teman, analis mengatakan akan berbalik tren sudah menunjukkan kisi-kisi yang jelas. Tinggal menunggu momennya untuk terbang lebih tinggi lagi. Dan tentunya market posisi sekarang konsolidasi, ya, ingin menembus resisten itu butuh perjuangan. Yang jelas sudah kelihatan, ya, hilalnya bahwasannya market sudah benar-benar membalikan tren. Kita kembali ke news. Ya. Semua orang di dunia kripto terobsesi terdaftar dalam bursa besar seperti Binance. Sebagian besar mata uang kripto berusaha mengamankan daftar di bursa utama. Saat ini, P tak butuh Binance untuk menentukan keberhasilannya. Banyak yang menganggap terdaftar di bursa utama sebagai pencapaian tertinggi. Ini hal yang wajar. Sebab pencatatan itu mendatangkan volume perdagangan yang tinggi, eksposur kejutaan pedagang, dan peningkatan spekulasi pada harga token. Namun tidak bagi bos P-Network, ya. Namun tidak bagi bos P-Network Nicholas Kokalis. Sebab P-Network ingin membuktikan bukan sekadar mata uang kripto yang mengejar sensasi. Nah, jadi P-Network ini merasa komunitasnya besar di seluruh negara. Jadi Nicholas Kokalis juga membuktikan bahwa P-Network merupakan mata uang digital dan bukan hanya sebagai mata uang biasa. Betul-betul real, bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sudah terbukti dan juga tidak hanya mengejar sensasi segera listing di Binance. Jadi tanpa Binance mereka pun tetap percaya diri bahwasannya bisa berjaya P-Network atau P-Coin ini. Namun hal ini seringkali mengarah pada siklus pump dan dump yang cepat, di mana nilai token meroket sementara karena sensasi, kemudian bisa jatuh ketika pedagang mengambil untung dan beralih. Nah, jadi listing di Binance itu, ya teman-teman, kadang-kadang token atau koin segera listing di Binance bahkan itu menjadi momen untuk FOMO. Ketika dia listing di Binance berlomba-lomba, pedagang atau trader itu beli, ya, di saat pump, di saat harga dipucuk, mereka panik buy dengan harapan histori token atau koin yang namanya listing di Binance biasanya terbang tinggi, bahkan melampaui dengan ekspektasi harga yang kita targetkan. Tetapi banyak pula token atau koin ketika listing di Binance pumpnya hanya pump semu, pump jebakan, karena kemakan FOMO.
Setelah pump tinggi, trader banyak masuk, lantas market berbalik arah dump, ada yang jual dalam skala besar yang sudah beli di harga bawah, kadang-kadang di saat dia pre-sale ya, ketika listing di Binance, harganya melonjak karena FOMO. Nah, investor yang beli di harga bawah saat pre-sale, dia melepas aset ya di saat dia gaspol listing di Binance. Nah, itu kadang-kadang jebakan. Makanya banyak yang sangkut bergelimpangan, ujung-ujungnya masih cut loss. Nah, P-Network ini tidak begitu maksudnya. Dia tidak mau kemakan FOMO, listing di Binance terbang tinggi, banyak yang masuk, lantas market ngebanting dimanfaatkan oleh investor yang sudah beli di harga bawah. Maksud Kokalis, biarkan dia berkembang secara organik. Jadi tanpa FOMO listing di Binance, dia akan berkembang dan akan merangkak harganya naik sampai menembus level resisten ya, di atas $3 dan bisa berpotensi akan pump lebih tinggi secara organik. Dan betul-betul investor itu membeli dalam jangka panjang, bukan hanya untuk mengambil keuntungan semata. Beli di harga bawah lantas jual di harga pucuk. Sehingga banyaklah nanti korban yang masuk di harga pucuk akan menjadi korban sangkuter. Tuh. Pi telah memposisikan diri secara berbeda, berfokus pada pembangunan ekosistem yang sebenarnya ketimbang menjadi aset spekulatif. Tim inti Pi memilih tidak terburu-buru terdaftar di bursa, melainkan konsisten menekankan pentingnya desentralisasi, adopsi massal, dan utilitas dunia nyata. Jadi core team atau tim inti ini memilih tidak terobsesi atau terburu-buru mengambil sikap untuk terdaftar di bursa utama seperti Binance itu, ya, melainkan konsisten mereka untuk menekankan desentralisasi ya dalam pengadopsian massal Picoin ya agar utilitasnya nyata. Tidak seperti proyek lain yang mengandalkan daftar bursa besar untuk menciptakan permintaan buatan. P-Network membangun permintaan dari dalam ekonominya sendiri. Nah, jadi banyak kadang-kadang permintaan buatan itu ketika listing di Binance yang saya bilang tadi, kemakan FOMO. Jadi permintaan itu ya, atau yang melakukan buy itu banyak karena FOMO. Setelah di listing di Binance lantas di post melalui medsos, baik X maupun IG maupun Facebook ya, bahwasannya ini akan berpotensi tembus target di harga sekian, sehingga banyak yang panic buy. Nah, ketika panic buy, investor manfaatkan situasi dan kondisi ini yang sudah serok harga bawah. Ketika banyak yang panic buy, dia panic sell. Maka market akan dump secara mendadak dan bahkan lama untuk bangkitnya dan bergelimpangan sangkuter, sehingga sangkuter juga ujungnya tidak setia dan akan menjual cut loss, itu menjual rugi. Para pelopor di seluruh dunia telah menggunakan Pi untuk transaksi nyata, memperdagangkan barang dan jasa, dan mengembangkan aplikasi dalam ekosistem Pi. Sederhananya, Pi Network bukan sekadar kripto biasa, ini adalah sebuah gerakan. Pi tak butuh Binance saat ini. Dr. Nicholas Kokalis ikuti Coinbase, Kraken, dan OKX. Pilihan bursa mana yang akan diikuti bukanlah pilihan acak. Dr. Nicholas Kokalis bisa saja mengikuti Binance, KuCoin, Huobi, atau banyak bursa lain, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya mengikuti Coinbase, Kraken, dan OKX. Nah, jadi di X-nya, Dr. Kokalis ini, pendiri P-Network, dia tidak mengikuti X-nya Binance, tidak mengikuti X-nya KuCoin maupun Huobi atau banyak bursa lain, tetapi dia melakukan sebaliknya. Dia hanya mengikuti X-nya Coinbase, Kraken, dan OKX. Artinya jalinan hubungan antara Kokalis dengan bursa Coinbase, Kraken, dan OKX ini harmonis, dan ini akan disinyalir melistingkan Picoin dalam waktu dekat. Coinbase adalah salah satu bursa yang paling bereputasi dan penuh terhadap peraturan, khususnya di Amerika Serikat. Bursa ini memiliki fokus yang kuat pada legitimasi dan adopsi arus utama daripada perdagangan spekulatif. Nah, artinya Coinbase itu, teman, ini merupakan bursa terbesar di Amerika Serikat dan sangat selektif dalam melistingkan koin yang akan diperdagangkan di bursanya. Jadi dia bukan asal-asalan terima ya, lebih teliti, dan juga dia tidak
fokus kepada koin yang betul-betul marketnya hanya spekulatif dan pump semu, sehingga tidak secara permanen dan perkembangan tidak secara organik. Kraken terkenal dengan pendekatan yang mengutamakan keamanan dan komitmennya terhadap kepatuhan terhadap peraturan, menjadikannya bursa terpercaya bagi investor mata uang kripto jangka panjang. OKX memiliki kehadiran global dan terlibat secara mendalam dalam inovasi blockchain, menjadikan kandidat kuat untuk jenis ekosistem P-Network. Ketiga, bursa ini memiliki satu karakteristik umum, mereka berfokus pada berlanjutan jangka panjang daripada sensasi spekulatif jangka pendek. Jadi ketiga bursa ini teman-teman, seperti OKX ya, Kraken maupun Coinbase, dia karakteristiknya ingin koin itu yang berkelanjutan jangka panjang. Bukan hanya spekulatif, listing, terbang tinggi, lantas ngebanting nggak bangkit lagi. Kebanyakan bursa itu seperti itu. Termasuk Binance. Binance itu sekarang tidak dipercaya. Kalau dulu ya, Binance itu kalau terbang tinggi, lantas harga bertahan. Sekarang tidak. Sudah terbang, anjlok. Dr. Kokalis pastikan tak memerlukan pencatatan Binance. Fakta bahwa Binance bursa kripto terbesar di dunia tidak ada dalam daftar Dr. Kokalis adalah keputusan yang disengaja dan penuh perhitungan. Dengan tidak terlibat dengan Binance pada tahap ini, P-Network membuat pernyataan yang berani. P-Network menyatakan tidak memerlukan pencatatan Binance untuk menemukan keberhasilannya. Nah, lantas ya, Kokalis ini memberikan keputusan yang sengaja memperhitungkannya, ya, bahwa dia tidak membutuhkan Binance P-Network ini. Jadi tanpa Binance mereka akan bisa berhasil dan juga akan semakin sukses dengan komunitas yang besar ini. Faktanya keputusan ini selaras dengan filosofi P-Network, alih-alih mengandalkan volume perdagangan Binance yang besar untuk menaikkan harganya. Pi berfokus pada adopsi nyata, permintaan organik, dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, jadi Pi Picoin ini mengandalkan komunitas yang besar dan betul-betul diperdagangkan ya secara organik, dan dia fokus kepada adopsi massal ya, sehingga pertumbuhannya bisa berkelanjutan. Itu teman edukasi informasi saya berikan dan reaksinya sebagai bermanfaat, dan jangan lupa dimatu saya ke saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.